Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 783 Terobosan Alam Niat. Tatapan Luming berkedip. Keluarga Luan, salah satu dari 6 keluarga bangsawan kuno, bernama Luan Xiongfei. Dia berada di peringkat ke-432 dalam daftar 1000 talenta teratas, dan bahkan lebih kuat dari Sangguan Jinjue. Jelas sekali, Luan Xiongfei telah mencapai lantai 7. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sonic boom yang dahsyat datang dari langit. Aura panas menyebar ke arah Luming dan yang lainnya. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sosok kekar di langit terbang ke arah mereka dengan kecepatan ekstrim. Tubuhnya ditutupi api ungu, seperti matahari ungu. Itu adalah api keluarga Wang yang membakar langit. Seseorang berseru, ledakan. Dalam sekejap mata, orang itu mendekati pagoda 100 tertinggi, tetapi dia tidak berniat untuk memperlambat kecepatannya. Seluruh tubuhnya seperti meteorit, menghantam mereka. Tidak bagus, menghindar. Yang lain kaget dan mundur. Luming mengerutkan kening dan berdiri diam. Haha, pergilah. Anggota keluarga Wang tertawa dan jatuh. Saudara Lu, minggir. Chu Zongxuan menarik Luming ke samping. Ledakan. Anggota keluarga Wang menginjak keras tempat Luming berdiri. Bumi bergemuruh, kerikil beterbangan, dan retakan muncul di tanah. Wang Kong. Itu Wang Kong. Seseorang berseru. Wang Kong, peringkat 430 dalam daftar 1000 talenta teratas, satu peringkat lebih tinggi dari Luan Xiongfei. Wang Kong mendarat di tanah dan melirik Luming dengan tidak ramah. Baru saja, Luming tidak ingin menghindar dan itu membuatnya sedikit tidak senang. Klan Wang, Luming bergumam. Dia memikirkan Jian Feiliu. Jian Feiliu seharusnya sudah tiba di 9 naga. Dia bertanya-tanya apakah dia pergi ke keluarga Wang. Jika dia punya kesempatan, dia harus menemukan keluarga Wang dan menanyakannya kepada mereka. Hehe, orang itu, Luan Xiongfei, sebenarnya berhasil mencapai level ke-7. Sepertinya 100 niat bertarungnya telah sedikit meningkat. Namun, saya khawatir tidak akan mudah untuk mencapai level ke-8. Wang Kong terkekeh. Benar saja, tidak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di lantai 7. Sesosok muncul dan terpental. Itu adalah seorang pemuda kekar. Dia mengenakan baju besi dan memancarkan kemauan bertarung yang kuat. Hehe, Luan Xiongfei, sepertinya kamu gagal. Wang Kong mencibir. Wang Kong, aku gagal. Kamu mungkin tidak lebih baik dariku. Setelah berkata sebanyak ini, Luan Xiongfei tidak tinggal lebih lama lagi, dan melayang ke langit dan meninggalkan tempat ini. Setelah Luan Xiongfei keluar, semua lampu di Menara 100 Supremes telah padam, yang berarti tidak ada seorang pun di dalamnya. Wang Kong mendengus dan melangkah menuju lantai pertama menara. Ada pintu terang di bagian bawah lantai pertama Menara 100 Supremes. Wang Kong menghilang setelah dia melewatinya. Saudara Lu, ayo pergi dan mencobanya, kata Chu Zongxuan. Banyak orang dapat memasuki Menara 100 Talenta pada saat yang bersamaan. Luming mengangguk dan melangkah ke pintu cahaya bersama Chu Zongxuan. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya juga masuk ke pintu lampu. Saat Luming memasuki pintu cahaya, dia muncul di sebuah platform. Begitu dia masuk, Luming menyadari bahwa inti penting dalam tubuhnya tidak dapat diedarkan sama sekali. Bahkan api energi mentalnya tidak dapat disirkulasikan. Dia hanya bisa meletus dengan alam surga dan bumi. Suara mendesing. Pedang api dibentuk dan ditebas ke arah Luming. Pedang api ini dibentuk oleh konsep api yang setara dengan tahap awal permulaan level 2. Dengan satu pemikiran, konsep api Luming meledak dan mengembun menjadi tombak api yang panjang, yang ditusuknya ke pedang yang menyala-nyala. Dengan keras, pedang api itu hancur. Sebuah pintu cahaya muncul di depan peron. Tahap pertama ini sangat mudah. Luming tersenyum dan berjalan ke pintu cahaya. Saat berikutnya, dia muncul di platform lain. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar Menara 100 Supremes, mereka dapat melihat bahwa 3 lantai telah menyala, menandakan bahwa seseorang telah berhasil mencapai lantai 3. Kali ini, pedang api lainnya terbentuk di peron. Namun konsep api yang terkandung dalam pedang menyala ini sudah mencapai puncak level kedua. Itu setara dengan konsep api Luming saat ini. Luming hanya menggunakan semacam konsep api dan memadatkan tombak panjang untuk melawan pedang api.
Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Tombak dan pedang terus berbenturan, dan suara benturan logam terdengar. Ini murni pertarungan niat, tidak buruk. Ini bisa melemahkan niatku dan membuatnya lebih kuat. Lu Ming merenung dan fokus mengendalikan konsep api untuk melawan pedang yang menyala-nyala. Konsep api Lu Ming saat ini berada di puncak pemula tingkat kedua, yang setara dengan pedang api. Keduanya terus bentrok. Saat ini, 5 lantai menara 100 Supremes telah menyala. Ini berarti seseorang telah berhasil mencapai lantai 5. Kecepatan yang sangat cepat. Itu pasti Wang Kong. Dia sudah mencapai lantai 5. Aku ingin tahu apakah dia bisa mencapai lantai 9. Lantai 9 tidak mungkin. Bahkan Luan Xiongfei baru berhasil mencapai lantai 7. Saya pikir Wang Kong kemungkinan besar akan terjebak di sana juga. Masih ada beberapa orang yang menonton dan berdiskusi di bawah menara. Lu Ming meledak dengan konsep api dan bertarung dengan pedang yang menyala-nyala. Setelah lebih dari 100 ronde pertarungan, Lu Ming merasa bahwa dia menjadi semakin akrab dengan penggunaan konsep api. Tombak panjangnya menari dan dia berada di atas angin. Setelah beberapa gerakan, dia mengalahkan pedang api itu. Meskipun konsep api Lu Ming belum menembus kemacetan dan mencapai tingkat 2 yang lebih rendah, dia merasa itu selangkah lebih dekat. Setelah menghancurkan pedang api itu, pintu cahaya lain muncul di depannya. Lu Ming melangkah ke dalamnya dan saat berikutnya, dia muncul di platform tingkat ketiga. Kali ini, pedang tempur emas muncul. Itu dibentuk oleh mentalitas logam, dan telah mencapai penyelesaian awal mentalitas tingkat 2. Tampaknya wasiat yang muncul di Menara 100 Supremes itu acak, dan tidak ditentukan oleh wasiat tertentu. Suara mendesing. Pedang tempur emas sangat tajam saat menusuk ke arah Lu Ming. Ledakan. Saat ini, Lu Ming merilis dua konsep. Dua maksud angin dan api digabungkan membentuk tombak panjang. Setelah beberapa gerakan, itu menghancurkan pedang emas besar itu. Lu Ming melanjutkan dan memasuki level keempat. Pada tingkat keempat, itu masih merupakan pedang emas, tetapi kekuatan mentalitas logam telah mencapai puncak tingkat 2 tingkat yang lebih rendah. Lu Ming menggunakan konsep angin dan api untuk bertarung. Setelah bertukar puluhan gerakan, dia mengalahkan pedang emas dan memasuki level kelima. Dan saat ini, sudah ada orang yang gagal melewati babak tersebut dan dikeluarkan. Lantai 7 juga menyala saat ini. Seseorang telah berhasil mencapai tingkat ke-7. Di bagian bawah menara, yang lain mengangkat kepala untuk melihat apakah lantai 8 akan menyala. Namun, setelah beberapa saat, level ke-7 muncul dan sesosok tubuh terbang keluar. Itu adalah Wang Kong. Sial, tinggal sedikit lagi dan aku akan bisa mencapai level ke-8. Wang Kong menggeram. Begitu Wang Kong keluar, dia melihat lampu di lantai 7 menara telah padam, tetapi 6 lantai terbawah masih menyala. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ada kilatan cahaya di lantai 6 dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah Chu Zongxuan. Dia berhasil mencapai lantai 6 dan terlempar. Lampu di lantai 6 padam, namun 5 lantai di bawahnya masih menyala. Masih ada seseorang di lantai 5. Wang Kong melihat ke menara 100 Supremes tetapi tidak pergi. Saat itu, Lu Ming berada di level kelima. Cincin hijau muncul di tingkat kelima. Itu dipadatkan oleh konsep angin dan telah mencapai tahap tingkat 2 tingkat atas. Lu Ming masih melepaskan dua niat, angin dan api. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia benar-benar dirugikan. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru. Dengan cara ini ia dapat melatih konsep angin dan api, khususnya konsep angin. Dia juga bisa menggunakannya sebagai referensi. Bab 784 lantai 10. Lu Ming tidak berharap mendapatkan pahala apapun, tapi dia berharap tidak melakukan kesalahan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan melepaskan konsep angin dan api untuk melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun setiap serangan akan membuat tombak panjang yang dipadatkan oleh konsep angin dan api Lu Ming bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja, Lu Ming akan memblokirnya setiap saat. Lu Ming memblokir dan memahaminya. Di luar menara 100 Supremes, semua orang memperhatikan. Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Kenapa kamu lama sekali berada di lantai 5? Itu adalah orang yang datang bersama Chu Zongxuan. Saya tidak tahu namanya, tapi saya rasa dia hanya bisa mencapai level kelima paling banyak. Itu sebabnya dia terjebak di sana begitu lama. Jika tidak bisa lewat, turunlah lebih awal. Ada orang lain yang perlu masuk. Jangan buang waktu mereka. Saat ini,
Ada orang lain yang baru saja tiba dan mendengus dingin. Membosankan. Wang Kong mengerutkan bibirnya dengan nada menghina. Saat dia hendak pergi, matanya bergerak. Yang lainnya juga tercengang. Karena itu, menara 100 Supremes tingkat ke-6 tiba-tiba bersinar. Lu Ming telah mencapai tingkat ke-6. Setelah bertahan sekian lama, dia akhirnya mencapai lantai 6. Saya kira lantai 6 adalah batasnya. Aku yakin dia akan dikeluarkan dari lantai 6 dalam waktu kurang dari 1 menit. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba berhenti. Itu karena tingkat ke-7 juga menyala. Hanya butuh beberapa tarikan napas sejak lantai 6 menyala, dan lantai 7 sudah menyala. Orang-orang di bawah menara 100 Supremes tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut. Beberapa orang yang mengatakan bahwa batas Lu Ming adalah tingkat ke-6 dan dia akan dikeluarkan dalam waktu kurang dari 1 menit merasa sangat malu hingga wajah mereka memerah. Pukulan muka ini terlalu cepat. Lantai 7 sudah menjadi lantai tertinggi yang pernah dicapai Wang Kong, dan sekarang, orang lain telah mencapainya. Menarik. Wang Kong melangkah mundur dan menatap menara 100 Supremes. Lantai 7 berhenti lagi. Lantai 8 tidak menyala untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang keluar. Di menara 100 tertinggi, Lu Ming merasa bahwa dia telah cukup berlatih di tingkat ke-5 dan sekali lagi melepaskan mentalitas guntur. Dia menggabungkan 3 jenis mentalitas dan langsung mengalahkan cincin hijau, memasuki level ke-6. Ranah niat tingkat ke-6 setara dengan puncak menteri kelas 2. Lu Ming hanya perlu beberapa napas untuk mengalahkannya dan naik ke tingkat ke-7. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk menerangi lantai 6 dan 7 hanya beberapa tarikan napas. Tingkat ke-7 memiliki konsep tingkat 2 yang lengkap. Tombak petir panjang yang dibentuk oleh tembakan petir ke arah Lu Ming. Dia cepat dan kejam. Dia muncul di depan Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming mengendalikan 3 konsep untuk melawan tombak petir. Kali ini, pertarungan berlangsung lebih dari 10 menit. Haha, konsep Thunderku akhirnya mencapai penyelesaian tahap awal level kedua. Dalam proses pertarungan sengit dengan tombak petir, Lu Ming mendapat pencerahan dan mengembangkan konsep guntur hingga puncak pemula tingkat kedua. Kekuatan fusi dari 3 maksud meningkat lagi, dan itu menghancurkan tombak petir dalam satu gerakan. Tingkat 7, lulus. Lu Ming melewati pintu cahaya dan melangkah ke tingkat ke-8. Ketika Lu Ming melangkah ke tingkat ke-8, menara 100 Supremes tingkat ke-8 menyala. Di bawah menara, semua orang tidak bisa tidak melebarkan mata mereka. Lu Ming sebenarnya telah mencapai tingkat ke-8. Menakutkan. Dalam hal ini, pemahaman Lu Ming tentang alam niat telah melampaui pemahaman Luan Xiongfei dan Wang Kong. Luar biasa. Lu Ming memang luar biasa. Chu Zongxuan diam-diam memuji. Ranah niat tidak mewakili seluruh kekuatan tempur seseorang. Meskipun niat orang ini tidak buruk, kekuatan tempurnya mungkin tidak sekuat itu. Wang Kong dengan dingin mendengus. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa Wang Kong telah dikalahkan dan tidak bahagia. Mereka hanya mengangkat kepala dan melihat ke menara 100 Supremes. Apakah dia bisa naik ke tingkat ke-9? Mereka tidak bisa tidak menantikannya. Niat tingkat ke-8 adalah puncak dari tingkat 2 yang lengkap. Lu Ming memiliki 3 jenis niat dan bukan tandingannya. Oleh karena itu, dia melepaskan niat bumi. Segera setelah niat bumi digunakan, keempat niat tersebut bergabung dan menghancurkannya. Lu Ming naik ke tingkat ke-9. Tingkat ke-9 menyala. Seseorang telah mencapai tingkat ke-9. Luar biasa, luar biasa. Selama dia berkinerja baik di tingkat ke-9, dia mungkin bisa mendapatkan token yang mengarah ke budidaya tanah suci yang lebih tinggi. Tingkat ke-9 sangat sulit untuk dilewati. Kami harus melakukan yang terbaik. Semakin baik kinerja kami, semakin besar kemungkinan kami bisa mendapatkan tokennya. Di bagian bawah menara, mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap puncak menara, di tingkat ke-9. Mari kita lihat kapan seseorang akan dikeluarkan. Maksud dari tingkat ke-9 belum dinaikkan ke tingkat ketiga. Jika sudah dinaikkan ke level ketiga, tidak perlu membandingkannya. Niat tingkat ketiga bisa sepenuhnya menghancurkan niat tingkat kedua. 9 pedang tempur muncul di lantai 9. Biru, merah, emas. Itu sebenarnya adalah 9 niat yang umum terlihat. Masing-masing diringkas menjadi pedang tempur dan menusuk ke arah Lu Ming. 9 pedang tempur membentuk susunan pedang. Ledakan.
Keempat niat tersebut menyatu dan membentuk pakaian pertempuran 4 warna di tubuh Luming. Itu menutupi seluruh tubuhnya dan bahkan wajahnya. Di saat yang sama, dia memegang tombak panjang dan menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Luming menyadari bahwa mentalitas yang muncul di Menara 100 Talenta adalah 9 mentalitas umum. Oleh karena itu, mereka yang memupuk mentalitas khusus akan mendapat keuntungan di sini. Ini karena mentalitas khusus lebih kuat dan misterius. Misalnya, konsep bumi adalah yang terkuat dari 4 konsep Luming. Jika digabungkan dengan 3 konsep lainnya, kekuatan yang meletus juga menjadi yang paling menakutkan. Bang, 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 suara tabrakan terdengar terus-menerus. Bang, pedang tempur yang dipadatkan dari kehendak gunung pertama kali dikalahkan oleh Luming. Setelah satu pedang tempur dikalahkan, kekuatan 8 keinginan yang tersisa jauh lebih lemah. Kemudian, satu demi satu pedang tempur dikalahkan oleh Luming. Segera, ke-9 pedang tempur itu dikalahkan oleh Luming. Sebuah pintu cahaya muncul di depan peron. Apakah itu pintu masuk ke lantai 10? Luming bergumam. Menurut Chu Zongxuan, sangat sulit bagi orang biasa untuk melewati tingkat ke-9. Sudah lumayan untuk bisa mencapai level ke-9 dan bahkan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Pada tingkat ke-9, 9 jenis wasiat yang umum terlihat diringkas menjadi 9 pedang tempur, membentuk susunan pedang. Selanjutnya, mereka semua telah menyelesaikan level 2. Orang biasa tidak akan mampu melewatinya. Luming adalah satu-satunya yang telah menggabungkan 4 niat dan niat bumi yang kuat yang bisa lewat. Lalu, apa yang ada di lantai 10? Luming melangkah maju dan melangkah ke pintu cahaya. Di luar menara, ketika Luming melangkah ke pintu cahaya yang menuju ke tingkat ke-10, semua lampu di tingkat ke-9 tiba-tiba padam. Semua lampu di menara padam. Lampunya hilang. Orang itu telah gagal. Mereka tidak mengetahui nama Luming. Itu tidak benar, kenapa dia belum keluar? Biasanya, setelah gagal, Anda akan dikeluarkan. Kamu tidak akan mati di dalam, kan? Saya kira tidak demikian. Saya belum pernah mendengar ada orang di Menara 100 Supremes yang sekarat. Saya menunggu. Namun, 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata dan Luming belum keluar. 2 jam kemudian, Luming belum keluar. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu tetapi Luming belum keluar. Semua orang terdiam. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar mati di dalam? Namun, yang lain ingin masuk tetapi tidak bisa. Artinya masih ada orang di dalam. Bab 785 token diperoleh. Apa yang sedang terjadi? Chu Zongxuan juga sedikit cemas. Dia khawatir sesuatu telah terjadi pada Luming. Chu Zongxuan, siapa pria yang datang bersamamu ini? Mata Wang Kong beralih ke Chu Zongxuan, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia adalah Luming, kata Chu Zongxuan setelah hening beberapa saat. Itu hanya sebuah nama, tidak ada yang perlu disembunyikan. Luming, siapa ini? Kamu bahkan tidak mengenal Luming. Sepertinya kamu sudah terlalu lama mengasingkan diri. Saya mendengar bahwa tempat pertama dalam peringkat Raja Surgawi tahun ini disebut Luming. Jadi itu dia. Beberapa orang di tempat kejadian pernah mendengar nama Luming sebelumnya, sementara beberapa lainnya belum. Luming, itu dia. Mata Wang Kong bahkan lebih tajam, seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Luming. Selama pertempuran daftar Raja Surgawi, beberapa elit keluarga Wang telah meninggal, dan mereka semua dibunuh olehnya. Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan pagoda 100 mulia ini. Berapa hari kamu bisa tinggal di sana? Wang Kong mencibir. Dia muncul di atas batu besar tidak jauh dari sana dan duduk bersila. Faktanya, Luming sendiri sedikit terkejut. Ketika dia melangkah melewati pintu cahaya dan muncul di lantai 10, dia menemukan ada 2 lelaki tua duduk bersila di lantai 10. Kedua lelaki tua itu mengenakan jubah abu-abu, dan sepertinya mereka tidak memancarkan aura sama sekali. Mereka seperti 2 lelaki tua biasa. Tentu saja, Luming tidak terlalu mengira bahwa mereka adalah 2 tetua biasa. Tidak mungkin para tetua biasa berada di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah budidaya pihak lain begitu dalam sehingga dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ketika Luming muncul, tatapan kedua tetua tertuju padanya, dan mereka tampak terkejut. Menarik, ia telah memahami 4 macam niat dan berhasil menggabungkannya. Ini sangat jarang terjadi.
Salah satu lelaki tua itu berkata. Itu lebih dari jarang. Saya belum pernah melihat orang yang telah menggabungkan 4 keinginan dan masih bisa berkultivasi ke tingkat kedua. Ya, saya pernah melihat seseorang yang menggabungkan 3 keinginan. Kata lelaki tua lainnya. Lu Ming dari generasi junior menyapa kedua senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat. Lumayan, anak kecil. Salah satu dari mereka mengangguk. Senior, bolehkah saya bertanya apa ujian untuk lantai 10 itu? Lu Ming bertanya. Penilaian. Tidak, kamu sudah melewati semuanya, tapi karena kamu sudah mencapai lantai 10, kami berdua orang tua tidak bisa tidak menunjukkan penghargaan kami. Mata lelaki tua di sebelah kiri berbinar begitu dia selesai berbicara. Seolah-olah 2 bola api sedang terbakar. Saat berikutnya, api tak berujung menyelimuti Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia melepaskan 4 niat dan berteriak pada saat yang sama, Senior, apa maksudmu dengan itu? Nak, ada baiknya kamu melawan hanya dengan konsep api. Kata orang tua itu. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Kedua orang tua ini tidak dapat diduga. Mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Mengapa mereka harus melakukan ini? Dari nada bicara lelaki tua itu, sepertinya ada alasan lain. Lu Ming sekaligus mempertahankan 3 konsep lainnya dan hanya menggunakan konsep api untuk melawan. Ketika api yang dikendalikan oleh sesepuh mengelilingi Lu Ming, dia tidak merasakan sedikit pun panas. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Ia merasa seperti sedang mandi dalam konsep api, dan berbagai perubahan konsep api muncul di depan matanya. Mentalitas api mengalami transformasi seperti itu. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Kenapa aku tidak memikirkannya? Petik 2. Sesaat kemudian, mata Lu Ming berbinar. Dia menutup matanya dan mulai memahaminya. Persepsinya benar-benar tenggelam dalam konsep api di dunia luar. Adapun konsep apinya sendiri, berubah saat dia memahaminya. Anak ini memiliki pemahaman yang kuat. Mata lelaki tua di sebelah kiri berbinar dan dia tidak bisa tidak memuji. Pemahamannya memang luar biasa. Dia telah memahaminya dengan sangat cepat. Tapi itu tidak mengherankan. Untuk berhasil menggabungkan 4 jenis niat dan berkultivasi ke alam ini, bahkan jika dia mengalami pertemuan yang hebat, pemahamannya sungguh luar biasa. Kata lelaki tua di sebelah kanan. Begitu saja, Lu Ming tenggelam dalam kultivasi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, konsep api Lu Ming tiba-tiba menjadi ganas dan kuat. Konsep apinya akhirnya menembus ke tingkat kedua yang lebih rendah. 3 hari untuk menerobos kemacetan. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua di sebelah kiri mengangguk dan menyingkirkan konsep apinya. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Lu Ming sangat gembira. Dia tahu bahwa lelaki tua itu punya niat untuk membantunya. Nak, jangan senang terlalu dini. Masih ada lagi. Mata orang tua di sebelah kanan berbinar. Dia membuka mulutnya dan angin kencang bertiup. Konsep angin tak berujung menyelimuti Lu Ming. Konsep angin. Lu Ming sangat gembira dan terus berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Konsep angin Lu Ming juga berhasil menembus dan mencapai tingkat 2 tingkat yang lebih rendah. Nak, kami berdua hanya memahami 2 maksud ini. Anggap saja itu hadiah Anda karena telah melewati level tersebut. Anda harus memahami maksud lainnya sendiri. Orang tua di sebelah kanan menarik konsep anginnya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak kepada kedua seniornya. Lu Ming membungkuk dan mengucapkan terima kasih lagi. Oh, dan tanda ini. Ambil. Dengan bakat Anda sepenuhnya memenuhi syarat untuk pergi ke tanah suci yang lebih tinggi untuk bercocok tanam. Tetua di sebelah kiri mengambil sebuah tanda dan melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming menerimanya dan sangat gembira. Bukankah tujuannya ada di sini untuk token ini? Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. Lu Ming membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pergi. Penatua di sebelah kanan melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat bekerja pada tubuh Lu Ming. Dengan kilatan cahaya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah meninggalkan menara 100 tertinggi dan muncul di udara di luar menara. Pada saat yang sama, esensi vital dalam tubuhnya tidak lagi ditekan dan dapat digunakan secara bebas. Lu Ming mengedarkan inti esensialnya dan mendarat di tanah. Lu Ming telah keluar. Begitu Lu Ming muncul, seseorang berseru. Lu Ming sebenarnya telah tinggal di menara 100 tertinggi selama 6 hari dan kemudian tampak aman dan sehat. Ini agak sulit dipercaya.
Di masa lalu, bahkan jika seseorang menyelesaikan level tersebut, mereka hanya akan mendapatkan token, tetapi tidak ada yang tinggal di dalam selama 6 hari. Di atas batu besar tidak jauh dari situ, Wang Kong membuka matanya. Matanya seperti dua bola api. Dia menggerakkan tubuhnya, dan napas panasnya menyebar ke arah Luming. Dia tiba-tiba mendarat di depan Luming. Luming, apa yang kamu alami di sana? Berbicara. Wang Kong bertanya, nadanya penuh dengan perintah. Apa yang saya alami di dalam? Apa hubungannya denganmu? Luming mengerutkan kening dan melirik Wang Kong. Luming, ada apa dengan sikapmu? Jika saya katakan itu ada hubungannya dengan saya, maka itu ada hubungannya dengan saya. Juga, apakah Anda mendapatkan token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi? Serahkan. Wang Kong dengan dingin menegur. Idiot, minggirlah. Kamu menghalangi jalan. Luming benar-benar terdiam. Menurut Wang Kong, siapa dia? Orang lain mungkin takut padanya, tapi Luming sudah sejauh ini. Siapa yang dia takuti? Luming, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong di depanku hanya karena kamu menduduki peringkat pertama dalam daftar Raja Surgawi dan keinginan langit dan bumimu lebih kuat. Izinkan saya memberitahu Anda, daftar Raja Surgawi adalah lelucon di mata saya. Meskipun Anda telah melewati menara 100 talenta, keinginan langit dan bumi Anda tidak dapat mewakili kekuatan tempur Anda. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan token itu dengan patuh sebelum saya melakukan apapun terhadap Anda. Mata Wang Kong menjadi dingin. Bab 786 melawan Wang Kong. Di sekitar mereka, yang lain memperhatikan dengan tenang. Mereka tahu bahwa Wang Kong akan merebut token Luming. Terserah Luming untuk menghadapinya. Chu Zongxuan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Dia ingin membela Luming, tetapi keluarga Wang sangat berkuasa. Jika dia ikut campur, dia mungkin akan mendapat masalah. Dia merenung sejenak dan pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Tersesat, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Luming benar-benar kehilangan kesabarannya. Ekspresinya berubah dingin dan dia memarahi dengan dingin. Kamu sedang mencari kematian. Mata Wang Kong menjadi sangat dingin. Tubuhnya dipenuhi kobaran api. Suhu yang mengerikan memutarbalikkan ruangan. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, tangannya seperti pedang surgawi, dan dia menebas ke arah Luming. Enyah. Luming juga menyerang dengan telapak tangannya, mengaktifkan teknik surga penekan penjara. Bang! Telapak tangan mereka bertemu dan terdengar suara mendengung. Tubuh Luming sedikit bergoyang sementara Wang Kong mundur 2 langkah. Bebatuan tempat kakinya diinjak menguap karena suhu yang mengerikan, meninggalkan 2 lubang gelap. Pertempuran di udara. Luming naik ke udara dan muncul tinggi di langit. Membunuh. Niat membunuh Wang Kong melonjak, dan suhu tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Dia menyebarkan seni api yang membakar langit milik keluarga Wang secara ekstrim. Pada saat yang sama, garis keturunan api surgawi ungu ekstrimnya meledak, membuat Wang Kong tampak seperti akan berubah menjadi bola api. Auranya berkali-kali lebih kuat daripada aura Wang Jue saat dia masih berada di tingkat Raja Puncak. Budidaya Wang Kong juga berada di puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Amukan api membakar langit. Tebasan pembasmian yang membara. Sebuah pedang muncul di tangan Wang Kong. Pedang itu juga diselimuti api dengan suhu yang mengerikan. Apa ini? Konsep api telah berkembang, konsep pembakaran. Mata Luming berkedip. Bakat Wang Kong memang layak menduduki peringkat 430 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dia sebenarnya telah mengembangkan mentalitas apinya menjadi mentalitas pembakaran yang lebih menakutkan. Hakikat alam langit dan bumi tidak selalu sama. Bukan berarti hanya karena seseorang telah memahami konsep api, maka konsep apilah yang memahaminya. Beberapa orang jenius dengan bakat yang menakutkan dapat mencapai evolusi berdasarkan alam niat ini dan berevolusi menjadi alam niat yang lebih menakutkan. Mengenai alam niat seperti apa mereka dapat berevolusi, setiap orang berbeda, dan itu akan bergantung pada diri mereka sendiri. Misalnya, 9 tujuan bersama mungkin terlihat paling lemah, namun kemungkinannya juga tidak terbatas. Misalnya, konsep api dapat berkembang menjadi berbagai jenis konsep yang berkaitan dengan api. Banyak dari konsep ini yang sangat kuat dan jauh melampaui konsep api itu sendiri. Konsep pembakaran merupakan salah satu jenis konsep yang berkembang setelah konsep kebakaran. Suara mendesing. Sinar pedang yang menakutkan menebas Luming.
Tubuh Luming memancarkan 4 niat berbeda, yang digabungkan dengan teknik penjara penekan surga. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah Wang Kong. Ledakan. Di langit, terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Awan terkoyak, dan cahaya 5 warna memenuhi seluruh langit. Kali ini, sosok Luming hanya bergoyang sedikit, sementara Wang Kong mundur 9 langkah. Bagaimana mungkin? Mata Wang Kong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih didorong kembali oleh telapak tangan Luming. Sungguh sulit dipercaya. Dia adalah favorit keluarga Wang. Keterampilan api yang membakar langit yang dia kembangkan adalah teknik tingkat dewa. Selain itu, ranah niatnya telah berevolusi dan dia telah memahami ranah niat membara. Selain itu, teknik bela diri garis keturunannya juga sangat kuat. Itu juga merupakan teknik bela diri tingkat setengah dewa. Bisa dikatakan dia tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dalam pertempuran di level yang sama, dia tidak takut pada siapapun, kecuali beberapa jenius yang sangat langka atau jenius tingkat dewa yang telah membangkitkan garis keturunan dewa. Tapi sekarang, Luming berada pada level yang lebih tinggi dan telah mengalahkannya. Kapan dia pernah dipaksa mundur oleh seseorang yang levelnya lebih tinggi? Brengsek, mati, Wang Kong berteriak. Api di tubuhnya meraung seolah-olah akan membakar dunia. Apakah ada gunanya berteriak? Luming maju selangkah dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Wang Kong. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan, dan Wang Kong mundur lagi. Sejujurnya, Wang Kong sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Sangguan Jinjue. Ketika Sangguan Jinjue menghadapi Luming, dia benar-benar ditekan dan dibunuh dalam beberapa gerakan. Wang Kong, sebaliknya, masih mampu memblokirnya, meski ia juga berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Bang, bang, bang. Setelah selusin gerakan, Wang Kong benar-benar ditekan. Tidak peduli seberapa keras dia mengaum, itu tidak ada gunanya. Bang. Pada akhirnya, Wang Kong terlempar ribuan meter jauhnya di dekat telapak tangan Luming. Dia memuntahkan seteguk darah. Luming, tunggu saja. Wang Kong meraung dan berbalik untuk pergi, menghilang dalam sekejap mata. Luming tidak mengejarnya. Wang Kong kuat, sangat kuat. Jika dia bertekad untuk pergi, Luming tidak akan bisa membunuhnya kecuali dia menggunakan dao prasasti dan bekerja sama dengannya. Orang-orang di sekitarnya memandang Luming dengan kaget. Luming sebenarnya telah mengalahkan Wang Kong. Terlebih lagi, dia telah mengalahkan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Benar-benar menakutkan. Saudara Lu sungguh luar biasa. Saya mengagumi Anda. Chu Zongxuan berjalan mendekat, wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Sama-sama, Saudara Chu. Saya perlu mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan, jadi saya akan pergi sekarang. Luming menangkupkan tinjunya dan pergi. Beberapa dari mereka dibiarkan dengan perut penuh pertanyaan. Mereka menebak apakah Luming telah memperoleh token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Setelah terbang puluhan ribu mil, Luming mendarat di puncak gunung. Dia memasuki kuil tertinggi dan 5 hingga 6 cincin penyimpanan muncul di tangannya. Cincin penyimpanan ini diperoleh dari musuh yang telah dia bunuh selama periode waktu ini, seperti Sangguan Jinjue dan lainnya. Semuanya berada di atas tingkat samudera spiritual, dan bahkan ada yang berada di tingkat kelima samudera spiritual. Ada juga Sangguan Jinjue, seorang anak ajaib. Hal-hal di dalamnya sangat kaya. Hanya kristal spiritual tertinggi saja yang bernilai 800 juta. Bahkan ada lusinan kristal niat kelas menengah, tapi bermacam-macam jenisnya. Selain itu, ada banyak seni bela diri, senjata roh, dan pil. Sayangnya tidak ada batu permata mentah. Namun, Luming merasa puas. Sekarang, keempat niatnya telah mencapai puncak tingkat kedua. Bahkan niat angin dan api miliknya telah mencapai tingkat kedua yang lebih rendah. Dia bisa terus melahap kristal spiritual untuk meningkatkan budidayanya. Namun, 800 juta kristal spiritual tidak akan memberikan banyak kemajuan. Kita harus tahu bahwa Luming telah mengkonsumsi lebih dari 800 juta kristal spiritual dalam proses menerobos ke alam lautan roh dari alam Raja Bela Diri. Selain itu, dia telah mengembangkan lautan roh super. Jika Luming ingin meningkatkan kultivasinya, konsumsi energinya akan lebih mengerikan. Bang bang bang. Tumpukan kristal roh kelas atas dimakan dan Luming mulai memurnikannya dengan gila-gilaan. 100 juta, 200 juta. Tidak lama kemudian,
Lu Ming telah memurnikan 600 juta dari 800 juta kristal spiritual tertinggi. Kultivasinya baru naik ke puncak alam samudera spiritual tingkat kedua, 200 juta sisanya tidak cukup untuk menerobos ke alam samudera spiritual tingkat ketiga. Oleh karena itu, Lu Ming tidak melanjutkan melahapnya. Namun, budidayanya telah maju ke puncak alam samudera spiritual tingkat kedua, dan itu juga meningkatkan inti esensial Lu Ming dengan selisih yang besar. Di lautan rohnya, inti esensialnya melonjak. Pada saat ini, ramuan spiritual muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah ramuan spiritual level 6. Sudah lama sekali sejak Lu Ming mengolah tubuh fisiknya. Sekarang, saatnya dia berkultivasi dengan baik. Dia mengaktifkan 10.000 tubuh tempur spiritual dan mulai memurnikan ramuan roh dan mengolah tubuh fisiknya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Lu Ming telah menyempurnakan lebih dari 20 ramuan spiritual tingkat 6 dan meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat ke-7 yang sempurna dalam sekali jalan. Namun, untuk menembus ke tingkat ke-8, hal itu mungkin dilakukan dengan ramuan roh yang berada di atas tingkat ke-7. Bab 787 Gendut dan Ruan Tingting dalam bahaya. Setelah beberapa hari berkultivasi, kemampuan Lu Ming sedikit meningkat. Dia mengakhiri pengasingannya dan terus mencari tanda untuk memahami konsepnya. Setengah hari kemudian, Lu Ming duduk bersila di samping kapak batu besar, diam-diam memahaminya. Alam maksud yang dipancarkan kapak batu ini adalah alam maksud bumi. Tidak banyak orang yang bisa memahami alam esensi bumi sekarang. Hanya ada 5 orang di sekitar kapak batu, termasuk Lu Ming. Posisi kepala naga berada di tengah pembuluh darah naga. Ki spiritual langit dan bumi begitu padat bahkan berubah menjadi kabut, melayang di antara langit dan bumi. Bahkan ada kehendak langit dan bumi yang merasuki area tersebut. Jelas sekali ada mata dao di pembuluh darah naga. Sangat mudah untuk memahami kehendak langit dan bumi di sini. Keluarga Wang, salah satu dari 6 keluarga besar kuno, berlokasi di sini. Di salah satu halaman keluarga Wang, Wang Kong berdiri di samping seorang pemuda kurus yang mengenakan pola awan. Tidak ada sedikit pun kesombongan di wajahnya. Sebaliknya, yang ada adalah rasa hormat dan ketakutan. Wang Kong, maksudmu Lu Ming mungkin telah memperoleh token yang mengarah ke tempat perlindungan budidaya yang lebih tinggi. Pria muda itu berbicara. Suaranya tidak nyaring, tapi penuh wibawa. Saudara surga yang luas, itu benar. Lu Ming berhasil mencapai tingkat ke-9 dan tinggal di sana selama 6 hari. Kemungkinan besar dia telah memperoleh token. Wang Kong menjawab dengan jujur. Oh, itu sangat mungkin. Saya harus mendapatkan token itu dan menggunakannya untuk memasuki kumpulan darah untuk membentuk garis keturunan ketiga saya. Wang Kong, ambilkan untukku. Mata pemuda itu berbinar. Nama pemuda itu adalah Wang Haotian, peringkat 356 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Meskipun rankingnya hanya beberapa lusin tingkat lebih tinggi dari Wang Kong, mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. 300 orang teratas dikenal sebagai keajaiban tingkat dewa. Wang Haotian berada di peringkat 400 teratas, mendekati peringkat 300 teratas. Dia adalah seorang dewa semu yang akan membangkitkan garis keturunan ketiganya. Begitu garis keturunan ketiga terbangun, dan itu adalah garis keturunan dewa, seseorang akan menjadi jenius tingkat dewa. Sangat disayangkan Wang Haotian tidak mendapatkan token untuk pergi ke tanah suci yang lebih tinggi ketika dia mencapai lantai 9 menara 100 talenta. Wang Kong tahu bahwa Wang Haotian ingin mendapatkan token itu dan pergi ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi, kumpulan darah. Dia ingin mengumpulkan kekuatan garis keturunannya dan memadatkan garis keturunan dewa. Oleh karena itu, ketika dia tahu bahwa Lu Ming mungkin memiliki sebuah token, dia harus mendapatkannya. Saudara Haotian, Lu Ming itu sangat kuat. Aku tidak bisa menjatuhkannya di pertarungan terakhir. Ekspresi Wang Kong sedikit berubah. Hehe. Begitu. Tidak heran Anda datang mencari saya. Tidak apa-apa. Anda hanya perlu menyebutkan nama saya, dan saya rasa dia tidak akan berani menolak. Pergi. Wang Haotian melambaikan tangannya. Baiklah. Wang Kong mengangguk dan pergi. Lu Ming berdiri di dekat kapak batu. Dia menghabiskan 5 hari dalam pemahaman. Lu Ming telah memperoleh banyak hal. Ia merasa konsep bumi dapat menembus ke level 2 tingkat yang lebih rendah kapan saja. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Seorang pria muda berjalan mendekat. Wang Kong, Lu Ming,
Aku akhirnya menemukanmu. Wang Kong berkata dengan dingin. Apa yang salah? Lawan yang kalah sedang mencari pukulan lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Mendengar ini, 4 orang lainnya di sekitar kapak batu itu terkejut. Apakah Wang Kong benar-benar kalah dari pemuda ini? Wajah Wang Kong menjadi gelap saat lukanya telah diperbaiki. Bukan aku yang mencarimu kali ini. Anda pernah mendengar tentang Wang Haotian, bukan? Petik 2. Wang Haotian, seorang dewa semu yang ajaib, berada di peringkat ke-356. Ekspresi wajah Lu Ming berubah. Itu benar. Dia memintaku untuk datang dan mengambil tokenmu. Serahkan tokennya. Wang Kong berkata dengan dingin, nadanya penuh dengan ancaman. Hahaha. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Wajah Wang Kong menjadi gelap. Saya menertawakan keluarga Wang Anda. Sebagai salah satu dari 6 keluarga besar kuno, itu sungguh memalukan. Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, jadi Anda ingin mendapatkannya dari orang lain tanpa berusaha keras. Siapakah Wang Haotian? Jika dia menginginkannya, suruh dia datang dan mengambilnya sendiri. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, nadanya penuh penghinaan. Beraninya kamu, Lu Ming. Anda berani menghina keluarga Wang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wang Kong meraung. Mengapa kita tidak mencobanya? Mata Lu Ming setajam pisau. Dia memancarkan aura yang kuat dan melangkah maju. Ledakan, langit dan bumi bergemuruh, dan aura kuat terpancar dari tubuh Lu Ming. Ekspresi Wang Kong berubah. Dia segera mundur dan berteriak, Lu Ming, tunggu saja. Dengan itu, dia segera pergi. Kamu pengecut. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan terus duduk bersila di samping kapak batu. Namun, saat dia duduk, ekspresi Lu Ming berubah. Jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Dia memindainya dengan pikirannya dan ekspresinya sedikit berubah. Qiao Xuan lah yang mengiriminya pesan itu. Dia sepertinya sedang terburu-buru dan sedang mencari Lu Ming. Dia ingin bertemu dengannya di suatu tempat. Alis Lu Ming sedikit berkerut. Dia berhenti berkultivasi dan terbang menuju alamat yang ditinggalkan Qiao Xuan. Beberapa jam kemudian, Lu Ming melihat Qiao Xuan. Lu Ming, si gendut dan Ting Ting sedang dalam masalah. Qiao Xuan berkata dengan cemas saat dia melihat Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah. Seperti ini. Segera, Qiao Xuan menjelaskan semua yang dia ketahui. Ternyata setelah memasuki 100 gunung yang dihormati, Kong Jin telah berkultivasi bersama Ruan Tingting. Semua orang tahu apa yang dipikirkan si gendut. Namun, ia tidak menyangka bahwa beberapa waktu lalu, Ruan Tingting mendapat peluang besar. Dia sebenarnya telah mendapatkan warisan dari seorang master yang tiada taranya dari sebuah jejak. Warisan itu sebenarnya adalah teknik budidaya tingkat dewa. Banyak orang terkejut dengan hal ini. Keajaiban keluarga Luan, salah satu dari 6 keluarga besar kuno, ada di dekatnya. Mereka segera memaksa Ruan Tingting untuk menyerahkan teknik budidaya tingkat dewa. Ruan Tingting tentu saja menolak untuk menyerahkannya, dan kemudian keluarga Luan mengambil tindakan. Kali ini, Kong Jin telah mengalahkan The Prodigy of the Luan Family pada awalnya. Namun, keluarga Luan telah mengirimkan lebih banyak orang. Kong Jin bukan tandingan mereka, jadi dia harus melarikan diri bersama Ruan Tingting. Kini, mereka terjebak di dalam gua. Semu dan berlemak tidak memberi kabar apapun kepada kami. Mereka pasti takut melibatkan kita. Saya hanya mendengarnya karena masalah ini semakin besar. Saat ini, si gendut dan yang lainnya dalam bahaya, jadi aku memikirkanmu. Kata Qiao Xuan. Kekacauan, sialan. Ada kilatan tajam di mata Lu Ming. Keluarga Luan dan keluarga Wang benar-benar serigala di sarang yang sama. Mereka berpikir bahwa mereka tinggi dan perkasa dan mereka dapat mengambil barang orang lain sesuka mereka. Lu Ming, saya juga pernah mendengar bahwa warisan Tingting terukir dalam di jiwa dan tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Setelah diteruskan, jiwa akan meledak dan orang tersebut akan mati. Kata Lu Ming. Qiao Xuan berkata dengan cemas. Tahukah kamu di mana si gendut dan yang lainnya terjebak? Bawa aku ke sana. Mata Lu Ming berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Itu di tempat yang memiliki tanda. Jaraknya cukup jauh dari sini. Ayo pergi. Lu Ming dan Qiao Xuan naik ke udara dan menghilang. Pria gendut itu berjalan maju, terengah-engah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Itu semua adalah darahnya sendiri.
Dia memegang kapak perangnya dan memblokir pintu masuk sebuah gua. Ruan Tingting ada di dalam gua. Dinding gua telah ditandai oleh seorang ahli yang tiada taranya, yang membuat bebatuan di dalam gua menjadi sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Bab 788 Pertempuran di pintu masuk gua. Karena gua inilah mereka mampu memblokir serangan keluarga Luan. Kali ini, klan Luan telah mengirimkan 3 favorit surga. Dari 3 favorit surga, 2 di antaranya masuk dalam 500 besar. Salah satunya berada di peringkat 420 dan dia sangat kuat. Selain itu, masih ada 8 ahli muda di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Meskipun si gendut telah berhasil menerobos selama periode waktu ini dan mencapai tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, dia masih belum bisa menandingi mereka dan terluka oleh begitu banyak orang yang bergandengan tangan. Jika bukan karena pintu masuk gua itu sempit dan hanya bisa memungkinkan satu orang menyerang dalam satu waktu, si gendut tidak akan bisa memblokirnya sama sekali. Dia sudah berada di sini selama 2 hari 2 malam. Keluarga yang kacau itu bergantian menyerangnya, dan luka-lukanya menjadi semakin serius. Tapi dia tidak bisa jatuh. Bagi Tingting, dia tidak bisa jatuh. Di luar gua, para elit keluarga Luan mengelilingi gua dengan mata dingin. Lu Ming pernah melihat salah satunya sebelumnya. Dia adalah Luan Xiongfei, peringkat 432 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Orang lain bernama Chaos Tianhao, peringkat 420. Gendut, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu, atau kamu akan menderita. Luan Xiongfei berkata dengan dingin. Saya sudah bilang, ketika saya menerima warisan, ada batasannya. Saya tidak bisa meneruskannya kepada orang lain. Begitu aku melakukannya, jiwaku akan meledak. Bahkan jika kamu menginginkannya, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Suara Ruan Tingting terdengar dari dalam gua. Hehe, tentu saja kita tahu hal ini. Namun, selama Anda kembali ke keluarga Luan bersama kami, secara alami kami akan memiliki cara untuk mengambil warisan dari jiwa Anda. Luan Xiongfei mencibir. Apakah menurutmu aku bodoh? Jika Anda tidak hati-hati, jiwa Anda akan hancur. Bahkan jika kamu beruntung, kamu akan berakhir dengan akhir yang bodoh. Kong Jin berteriak dengan marah. Hehe, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Luan Xiongfei mencibir. Teknik kultivasi tingkat dewa sangat berharga sehingga itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan. Kamu sebaiknya dengan patuh mengikutiku ke rumahku. Luan Tianhao berkata dengan dingin. Bermimpilah. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan aku, dan lihat bagaimana aku memotongmu dengan kapakku. Kong Jin meraung seperti binatang yang terluka, dan aura liar memenuhi udara. Tak jauh dari gua, banyak orang yang menonton, namun tidak ada yang maju untuk mengucapkan sepatah kata pun. Lelucon apa? Siapa yang berani mengganggu dan mencampuri urusan keluarga kuno? Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya karena menjadi sasaran keluarga kuno. Kamu benar-benar mencari kematian. Niat membunuh Luan Xiongfei meledak. Lemak sialan ini bahkan lebih sulit diatasi daripada yang mereka bayangkan. Dia sebenarnya telah memblokir pintu masuk gua. Sudah 2 hari. Mereka bergantian menyerang, namun mereka tidak mampu menembus pertahanan si gendut. Jika bukan karena gua ini, si gendut tidak akan mampu menahan banyak serangan mereka dengan tubuhnya yang terluka. Gemuk, lupakan saja. Serahkan saja aku pada mereka. Mata Ruan Tingting berkaca-kaca saat dia melihat tubuh Fatih yang berlumuran darah. Dia tidak ingin mengacaukan keluarganya. Dia tidak bersedia melakukannya. Dia belum membalaskan dendam orang tuanya, tapi kekuatan keluarga kuno terlalu kuat. Apa yang bisa dia lakukan? Jangan katakan lagi. Itu tidak mungkin kecuali aku mati. Nada suara Kong Jin tegas. Ruan Tingting menghela nafas. Saat ini, dia sangat membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Luan Xiongfei melangkah maju dan bergegas menuju gua. Ayo, si gendut itu menyeringai, dan matanya menampakkan cahaya yang tajam. Dia mengangkat kapak perangnya dan mulai bertarung dengan Luan Xiongfei. Ledakan, ledakan, ki yang mengerikan melesat ke segala arah, tapi ada bekas luka di dinding batu gua yang bersinar. Semua ki yang ditembakkan seperti batu yang tenggelam ke laut. Keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan. Setelah itu, Luan Xiongfei mundur, wajahnya gelap. Kekuatan pertarungan si gendut ini terlalu kuat,
dan daya tahannya juga terlalu kuat. Dia sebenarnya tidak bisa menembus tubuhnya yang terluka parah. Hahaha, Luan Xiongfei, Luan Tianhao, kamu bahkan tidak bisa menangani orang yang terluka parah. Bagaimana dengan ini? Serahkan tempat ini pada klan Jiang kami. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, tawa keras terdengar ketika lebih dari 10 sosok melangkah di udara. Ketika dia melihat siapa yang datang, ekspresi Luan Tianhao berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Jiang Taiyu, apakah itu kamu? Apa yang dilakukan keluarga Jiang di sini? Luan Tianhao, teknik budidaya tingkat dewa telah muncul, dan setiap orang memiliki bagiannya. Kalian klan Luan tidak mungkin berpikir untuk menyimpannya sendiri, bukan? Petik 2. Jiang Taiyu tersenyum tipis. Kalian juga menginginkan teknik budidaya tingkat dewa. Kami, keluarga Luan, menemukan gadis itu terlebih dahulu. Luan Tianhao berkata dengan ekspresi dingin. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya terlebih dahulu? Saya memberi Anda waktu beberapa hari dan Anda masih belum bisa menyelesaikannya. Siapa yang bisa kamu salahkan? Sekarang giliran keluarga Jiang kita. Jiang Taiyu berkata sambil tersenyum. Luan Tianhao dan Luan Xiongfei memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Jiang Taiyu menduduki peringkat ke-419 dalam daftar 1000 talenta teratas, satu peringkat lebih tinggi dari Luan Tianhao. Selain itu, ada 2 orang jenius lainnya di antara anggota keluarga Jiang. Total ada 3 orang jenius, dan mereka tidak lebih lemah dari mereka sama sekali. Faktanya, mereka mungkin lebih kuat. Kedua belah pihak langsung terhunus belati. Bagaimana kalau begini, kita akan membawa gadis kecil itu kembali dulu dan membiarkan para tetua kedua keluarga mendiskusikannya, bagaimana menurutmu? Kata Luan Xiongfei. Baiklah, aku tidak keberatan. Kata Jiang Taiyu. Saya juga tidak keberatan. Sekarang, giliran keluarga Jiang Anda yang menyerang. Selama Anda bisa menghilangkan lemak itu, semuanya akan mudah. Luan Tianhao berkata sambil mengangguk. Mereka mencapai kesepakatan. Di pintu masuk gua, pria gemuk itu menyeringai. Di dalam gua, mata Ruan Tingting dipenuhi dengan keputusasaan dan wajahnya menjadi semakin pucat. Jelas sekali dia pernah terluka sebelumnya, dan itu bukan cedera ringan. Biarkan aku membunuh si gendut ini. Jiang Taiyu melangkah maju, matanya seperti kilat. Mari kita lihat siapa yang akan kamu pancung. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, dan medan gaya yang sangat besar turun dengan suara keras. Xian Yanxing melangkah di udara. King kecil, cepat pergi. Ekspresi si gendut berubah saat dia berteriak. Xian Yanxing jelas bukan tandingan keluarga Jiang dan keluarga Luan, 6 keajaiban, dan lebih dari selusin ahli muda di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Diam, urus urusanmu sendiri. Xian Yanxing berteriak. Dia tidak berhenti saat dia melangkah maju. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam. Gaun hitamnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti iblis wanita. Gadis yang cantik, tidak buruk membawanya kembali sebagai selir. Mata Jiang Taiyu berbinar dengan sedikit gairah. Bang! Saat berikutnya, Jiang Taiyu pindah. Seperti senjata surgawi yang tiada taranya, dia menerobos medan kekuatan iblis langit dan menyerang Xian Yanxing. Pemotongan kehancuran. Xian Yanxing berkata dengan lembut. Di medan kekuatan iblis langit, ruang berputar dan kekuatan pemotongan yang mengerikan meledak. Ekspresi Jiang Taiyu tiba-tiba berubah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan dia menebas ke depan seperti senjata dewa. Bas! Bas! Lengan Jiang Taiyu bertabrakan dengan kekuatan pemotongan destruktif, membuat suara emas dan besi bertabrakan dan mengirimkan percikan api ke segala arah. Menarik, tapi kamu masih jauh dari bisa menghentikanku dengan ini. Mata Jiang Taiyu bersinar dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang, pedang pembunuhan tipis, pedang ular berbisa, dan dia mulai berenang di medan kekuatan iblis langit. Suara tajam dari sesuatu yang menembus udara bergema di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Teknik senjata surgawi kuno keluarga Jiang sangat luar biasa dan dapat memurnikan orang menjadi senjata surgawi. Pedang Qi sangat tajam, menembus medan kekuatan iblis dan memotong kekuatan destruktif. Itu menuju ke Xian Yanxing. Bab 789 Pertemuan. Tangan Iblis Surgawi. Xian Yanxing menekan dengan satu tangan lagi, dan sebuah lengan yang indah terbentuk.
Itu turun seperti lengan iblis tertinggi dan menekan Jiang Taiyu. Jelas bahwa budidaya Xian Yanxing juga telah meningkat dan mencapai tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Telapak tangan itu sepertinya terkunci pada Jiang Taiyu. Jiang Taiyu tidak dapat menghindarinya di bidang iblis surgawi. Ekspresi Jiang Taiyu sedikit berubah. Telapak tangannya seperti pedang saat dia menebas. Dentang. Tangan Jiang Taixu berbenturan dengan tangan iblis Xian Yanxing. Tangan iblis Xian Yanxing dikalahkan, tetapi Jiang Taixu terpaksa mundur 3 langkah. Sangat kuat. Semua orang di sekitar melebarkan mata mereka. Jiang Taiyu menduduki peringkat ke-419 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Budidayanya telah mencapai batas tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Namun, dia dikalahkan oleh Xian Yanxing, yang hanya berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Bagus, sangat bagus. Gadis kecil, kamu berhasil membuatku marah. Mata Jiang Taixu dingin. Cahaya gelap di tubuhnya menjadi lebih intens, dan aura tajam terpancar darinya, mengoyak ruang. Di saat yang sama, pedang besi hitam melayang di atas kepalanya. Pedang besi itu tipis dan panjang, seperti ular berbisa. 9 cakra perak bersinar terang. Ini adalah garis keturunan Jiang Taiyu. Saat itu, garis keturunan Jiang Taixu adalah sebuah gunung, dan gunung tersebut dipenuhi dengan segala jenis senjata. Namun, garis keturunan Jiang Taiyu berbeda. Itu hanya pedang, tapi lebih murni. Konsepsi artistik yang sangat tajam terpancar dari tubuh Jiang Taiyu. Itu adalah kekuatan pedang yang sangat besar. Konsep pedang. Itulah konsep pedangnya. Seseorang berseru. Konsep pedang juga merupakan konsep yang berkembang. Itu berevolusi dari konsep logam. Mereka yang telah membangkitkan garis keturunan tipe senjata seperti pedang dan pedang adalah orang yang paling mudah memahami penciptaan logam. Adapun mentalitas logam bisa berkembang menjadi mentalitas pedang, mentalitas tombak, dan sebagainya. Misalnya, mentalitas pedang, dikombinasikan dengan garis keturunan tipe pedang dan teknik pedang yang sesuai, sangatlah menakutkan. Membunuh. Mati. Jiang Taiyu berteriak. Lengannya seperti pedang, menebas. Pedang Qi yang sangat tajam menebas ke depan, seolah mampu menembus semua rintangan. Medan kekuatan iblis langit terkoyak dalam sekejap. Tahta teratai iblis. Pada saat ini, Xian Yanxing sedikit mengernyit dan menekan tangannya lagi. Kali ini, platform lotus muncul di udara. Platform lotus berwarna hitam dan kelopak hitam terbang keluar. Itu sangat tajam dan berhadapan dengan pedang Qi Jiang Taiyu. Bas! Suara tajam terdengar, dan keduanya membatalkan satu sama lain. Ekspresi Jiang Taiyu menjadi gelap dan dia melancarkan serangan hiruk-pikuk. Namun, Xian Yanxing juga sangat kuat. Untuk sesaat, dia terjebak dalam kebuntuan dengan Jiang Taiyu. Ekspresi orang lain sangat serius. Xian Yanxing terlalu kuat. Dia hanya berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Jika dia berhasil menembus tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual, apa yang akan terjadi? Apakah dia mampu menekan Jiang Taiyu dengan membalikkan tangannya? Dalam sekejap mata, Xian Yanxing dan Jiang Taiyu telah bertukar lusinan gerakan, dan tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Bas! Dengan pukulan lain, keduanya terpaksa mundur. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Mengapa kita tidak bergabung dan menangkap wanita ini? Petik 2. Kata Luan Tianhao. Bagus. Ayo serang bersama. Jiang Taiyu mengangguk dengan wajah gelap. Kekuatan tempur Xian Yanxing melampaui ekspektasinya. Pada saat ini, Xian Yanxing mengendalikan medan kekuatan iblis langit. Di dalam medan gaya, dia sangat cepat dan muncul di pintu masuk gua dalam sekejap. Berlemak, kamu sembuh dulu. Saya akan memblokir di sini. Kata Xian Yanxing. Tidak, kamu tidak bisa melawan begitu banyak dari mereka sendirian. Mereka bergantian menyerang Anda. Anda tidak bisa menahannya. Anda sebaiknya keluar sendiri. Kata Kong Jin. Diam. Xian Yanxing berkata dengan dingin, tapi dia tidak berniat pergi. Kong Jin terdiam. Lalu, dia berkata, mengapa kita tidak mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dan memintanya untuk datang? Dengan kita bertiga, kita harusnya bisa keluar dari sini. Baiklah, aku akan mengiriminya pesan. Xian Yanxing mengangguk. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara giok dan mengirim pesan ke Lu Ming. Membunuh. Saat ini, Jiang Taixu terus menyerang Xian Yanxing. Xian Yanxing memblokir pintu masuk gua,
jadi mereka harus menyerang sendirian. Saat pertempuran sedang berlangsung, Lu Ming menerima pesan Xian Yanxing dalam perjalanan. Dia bahkan lebih cemas dan matanya bersinar karena niat membunuh. Nona Qiao, sangat berbahaya di sana. Jangan pergi. Aku akan buru-buru menyelamatkan si gendut dan yang lainnya dulu. Dengan itu, Lu Ming maju selangkah dan kecepatannya meningkat tajam, menuju ke depan. Saat ini, di keluarga Wang, di halaman Wang Haotian, Wang Kong berdiri di samping Wang Haotian dan melaporkan berita tersebut. Dia benar-benar mengatakan itu. Mata Wang Haotian dipenuhi dengan niat membunuh. Itu benar, Lu Ming nakal dan melanggar hukum. Dia sama sekali tidak mempedulikanmu, saudara Haotian. Kata Wang Kong. Hehe, susah diatur. Itu karena saya belum pernah bertemu orang yang bisa menjinakkannya. Aku akan membuatnya sujud padaku. Wang Kong, ambil sampah bermarga Jian itu dan ikut aku ke Gunung 100 yang dihormati. Saya ingin melihat betapa sombongnya dia di depan saya. Petik 2. Kata Wang Haotian, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Baiklah, kudengar orang tak berguna bermarga Jian adalah teman baik Lu Ming. Hehe, dia sebenarnya berani berkencan dengan wanita dari keluarga Wangku. Dia sangat berani. Wang Kong mencibir dingin dan berjalan keluar halaman. Segera, Wang Haotian dan Wang Kong sedang menuju ke 100 gunung yang dihormati bersama seseorang. Ledakan, ledakan. Di pintu masuk gua, pertempuran telah berlangsung selama 3 jam. 6 elit keluarga Jiang dan keluarga Luan bergantian menyerang Xian Yanxing. Tidak peduli seberapa kuat elemen asli Xian Yanxing, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia berkeringat dan terengah-engah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jiang Taiyu menyerang Xian Yanxing lagi. Serangan seperti badai membuat medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing bergetar hebat. Tampaknya sulit untuk mempertahankannya. Ledakan, ledakan. Keduanya saling bertukar puluhan pukulan, dan napas Xian Yanxing menjadi lebih berat. Aku akan menghancurkan kultivasimu dan membawamu kembali ke keluarga Jiang untuk melayanimu dengan baik. Wajah Jiang Taiyu menjadi lebih dingin, tetapi api jahat di matanya semakin kuat. Semakin kuat Xian Yanxing, semakin dia membangkitkan keinginannya untuk memilikinya. Kamu tidak akan mempunyai kesempatan itu. Saat ini, suara yang sangat dingin datang dari kejauhan. Di langit jauh, pancaran tombak menembus kehampaan, membawa sonic boom yang menakutkan, dan menusuk ke arah Jiang Taiyu. Ekspresi Jiang Taiyu berubah. Telapak tangannya seperti pedang dewa saat dia menyerang. Dentang, telapak tangannya bertabrakan dengan cahaya tombak. Dalam sepersekian detik, wajah Jiang Taiyu berubah drastis. Dengan gemetar, dia mundur dengan cepat. Bas! Sesosok muncul di udara, memegang tombak panjang. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Lu Ming telah tiba. Lu Ming, kamu akhirnya sampai di sini. Xian Yanxing berbisik. King kecil, kamu baik-baik saja. Lu Ming berbalik dan memandang Xian Yanxing. Saya baik-baik saja. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Haha, Lu Ming, kamu di sini. Sepertinya kultivasi Anda telah meningkat pesat. Ini bagus. Ayo kita keluar bersama-sama. Lemak tertawa. Gemuk, sepertinya kamu belum mati. Melihat tubuh Kong Jin yang berlumuran darah, mata Lu Ming menjadi lebih dingin. Bab 790 melawan 2 orang jenius hebat. Saya memiliki kulit yang tebal dan dapat menerima pukulan. Kong Jin menyeringai. Dengan Lu Ming di sini, mereka bertiga akan bisa menyerang dengan Ruan Tingting. Mata Lu Ming bagaikan kilat saat dia melirik Jiang Taiyu dan yang lainnya. Dia benar-benar ingin berusaha sekuat tenaga dan membunuh orang-orang ini. Namun, dia juga tahu bahwa lebih penting membawa Ruan Tingting dan bergegas. Akan ada banyak peluang untuk membunuh Jiang Taiyu, Luan Xiongfei, dan yang lainnya. Wah, kamu Lu Ming. Saat ini, mata Jiang Taiyu dingin dan tajam. Keajaiban keluarga Jiang, Jiang Taixu, telah dibunuh oleh Lu Ming selama pertarungan peringkat Raja Surgawi. Berita ini sudah lama menyebar di kalangan generasi muda keluarga Jiang. Jiang Taixu bukanlah favorit surga pada umumnya. Di alam raja, dia hanya menekan dirinya sendiri dan bisa memasuki alam lautan jiwa kapan saja. Begitu dia memasuki alam lautan jiwa, budidayanya pasti akan meningkat pesat,
dan dia bahkan mungkin membangkitkan garis keturunan dewa dan masuk ke dalam jajaran favorit dewa. Namun, dia terlalu ambisius. Dia telah menekan kultivasinya dan ingin menjadi yang pertama di peringkat Raja Surgawi untuk meningkatkan fondasinya dan naik lebih tinggi di masa depan. Namun, dia dibunuh oleh Lu Ming. Para petinggi keluarga Jiang sangat marah. Di antara generasi muda keluarga Jiang, banyak dari mereka ingin membunuh Lu Ming untuk mendapatkan reputasi yang baik. Tidak buruk, Lu Ming menjawab dengan dingin. Baiklah, aku baru saja akan menemukanmu. Karena Anda sendiri yang datang ke sini, saya akan mengirim Anda berangkat. Suara Jiang Taiyu terdengar samar. Pada saat berikutnya, sosoknya bersinar seperti pedang bayangan, menusuk ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat dan dari sudut yang rumit. Bibir Lu Ming menyeringai. Tanpa melihat, dia menyapukan tombak panjangnya. Kilauan tombak yang mempesona mengeluarkan suara siulan yang tajam dan memenuhi sekeliling. Dentang, sosok Jiang Taiyu muncul. Telapak tangannya mengenai batang tombak dan memantul kembali. Kalau begitu aku akan menebasmu langsung. Jiang Taiyu berjalan ke depan. Aura pedang melesat ke langit dari seluruh tubuhnya. Dia seperti pedang surgawi yang tiada taranya. Suara mendesing. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Dia mengulurkan telapak tangannya dan memukul telapak tangan Jiang Taiyu. Pada saat ini, mata orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu bersinar. Lu Ming sebenarnya melawan Jiang Taiyu dengan tubuh daging dan darahnya. Apakah dia tidak mencari kematian? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Jiang mengembangkan teknik senjata surgawi yang kuno? Tubuh mereka seperti senjata dewa, tidak bisa dihancurkan, sangat tajam, dan dapat menghancurkan apapun. Dia bahkan tidak bisa memblokirnya dengan senjata roh, tapi Lu Ming menggunakan tubuhnya. Saat ini, anggota keluarga Jiang mencibir. Mereka sangat menantikan untuk melihat telapak tangan Lu Ming dipotong menjadi dua. Dentang, telapak tangan Lu Ming dan telapak tangan Jiang Taiyu bertabrakan. Seolah-olah dua senjata roh saling bentrok. Aura tajam menyebar ke segala arah. Kaca, kemudian terdengar suara patah tulang. Ekspresi Jiang Taiyu berubah dan dia mengeluarkan raungan pelan seperti binatang yang terluka. Dia mundur dengan cepat. Mata semua orang tidak bisa tidak tertuju pada Jiang Taiyu. Tepatnya, mereka jatuh ke telapak tangannya yang berdarah dan cacat parah. Di sisi lain, telapak tangan Lu Ming tidak terluka. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam konfrontasi langsung, Lu Ming sebenarnya lebih unggul. Dia telah memecahkan pelindung tulang telapak tangan Jiang Taiyu dengan satu telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Jiang Taiyu adalah eksistensi yang telah mengembangkan teknik senjata surgawi yang sudah ada sejak dahulu kala. Orang-orang dari keluarga Jiang adalah yang paling terkejut. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa teknik senjata surgawi Jiang Taiyu yang kuno memiliki tingkat penguasaan yang mendalam dan dia telah memahami kemauan pedang. Telapak tangannya sangat tajam, tapi sekarang, tulang punggungnya telah dipatahkan oleh darah dan daging Lu Ming. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Jiang Taiyu terus menggeram. Telapak tangannya ditutupi cahaya hitam dan suara berderak terdengar. Penyembuhannya sangat cepat. Isi daya, Lu Ming berkata pada Xian Yanxing dan yang lainnya. Mengenakan biaya, Xian Yanxing, Kong Jin, dan Ruan Tingting bergegas keluar gua. Membunuh. Lu Ming menyerang Jiang Taiyu. Ayo serang bersama. Membunuh. Jiang Taiyu berteriak. Tiba-tiba, paragon keluarga Jiang lainnya menyerang Lu Ming. Paragon ini juga berada di peringkat 500 teratas dan sangat kuat. Sementara itu, Luan Tianhao, Luan Xiongfei, dan yang lainnya menyerang Xian Yanxing. Aura Lu Ming sangat liar. Dia mengedarkan penjara yang menekan seni surgawi dan teknik naga perang sejati dengan kekuatan penuh, meluncurkan serangan gila. Anggota keluarga Jiang seperti senjata dewa, dan anggota tubuh mereka adalah senjata pembunuh. Yang lain hanya bisa menjaga jarak dari mereka, kalau tidak itu akan berbahaya. Namun, Lu Ming mengembangkan seni surgawi yang merusak penjara. Tangan dan kakinya sepertinya berisi monumen dewa dan mampu menekan segalanya. Dia juga pandai dalam pertarungan jarak dekat. Bang! Bang! Telapak tangan Lu Ming muncul dan dia mengangkat kakinya untuk menendang. Kekuatannya sangat mengejutkan saat dia bertarung melawan dua elit keluarga Jiang. Suara gemuruh terus berlanjut. Untuk sesaat, dia benar-benar menekan dua elit keluarga Jiang,
yang mengejutkan semua orang. Dalam beberapa hari terakhir, kultivasi dan tubuh fisik Lu Ming telah meningkat. Secara alami, kekuatan tempurnya juga meningkat. Jika itu terjadi beberapa hari yang lalu, dia tidak akan mampu mencapai ini. Para penonton di kejauhan sangat terkejut. Serang keluar dari sisi ini. Lu Ming mendesis panjang, inti esensialnya mendidih, dan serangannya menjadi semakin ganas. Haha, luar biasa. Lihat aku akan menghancurkannya. Dandan berdiri di bahu Lu Ming dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tiba-tiba melompat keluar, keempat anggota tubuhnya masuk ke dalam cangkang kura-kura, dan dia menghantam wajah Jiang Taeyu. Selama periode waktu ini, Dandan telah menelan banyak ramuan roh dan pulih sedikit, dan auranya menjadi lebih kuat. Jiang Taeyu tiba-tiba diserang oleh Dandan dan wajahnya dipukul oleh Dandan. Dentang. Dandan terpental ke belakang dan berteriak, "Sarang, kulitnya tebal sekali, aku tidak bisa menghancurkannya." Tubuh Jiang Taeyu sekuat senjata dewa, tapi dia masih sedikit pusing setelah terkena Dandan. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan kakinya, menendang Jiang Taeyu begitu keras hingga dia memuntahkan darah dan mundur. Mereka akan keluar dari pengepungan. Pada saat itu, terdengar suara lolongan yang menakutkan. Aura yang sangat tajam dan niat membunuh yang dingin menyelimuti Lu Ming. Bahaya, bahaya ekstrim. Lu Ming merasakan rambutnya berdiri tegak. Di kejauhan, sebuah anak panah melesat ke arah punggung Lu Ming seperti aliran cahaya. Cepat, itu terlalu cepat. Membunuh. Paragon keluarga Jiang lainnya melancarkan serangan hiruk-pikuk ke Lu Ming. Dia ingin menghentikan Lu Ming. Tidak baik. Lu Ming merasa bahwa orang yang menembakkan panah itu sangat kuat dan pastinya jauh lebih kuat daripada Jiang Taeyu dan yang lainnya. Dia tidak menyangka orang sekuat itu akan melancarkan serangan diam-diam dan menyerang Jiang Taeyu dan orang lain dengan sekuat tenaga. Sudah terlambat untuk dodge sekarang. Lu Ming, hati-hati, seru Xian Yanxing. Dia menggunakan medan kekuatan iblis langit untuk melindunginya. Di dalam medan kekuatan iblis langit, kecepatannya secepat kilat. Sosok Xian Yanxing melintas dan muncul di depan Lu Ming. Saat ini, anak panah telah tiba. Xian Yanxing bahkan tidak punya waktu untuk melancarkan serangan yang kuat. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan pemotongan destruktifnya untuk bergegas menuju panah. Namun, anak panah itu sangat kuat. Itu langsung menghancurkan semua kekuatan pemotongan destruktif dan menembak menembus medan kekuatan iblis langit. Bab 791 Favorit Surga Tingkat Dewa Semu. Puci. Anak panah itu menembus bahu kiri Xian Yanxing, meninggalkan lubang berdarah. Kelambanan yang kuat membawa Xian Yanxing kembali. King kecil, Lu Ming berteriak. Setelah memaksa elit keluarga Jiang mundur dengan satu serangan telapak tangan, dia memanfaatkan situasi tersebut dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanxing. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di samping gua. Lemak, mundur, Lu Ming meraung. Kong Jin tidak melangkah terlalu jauh dengan Ruan Tingting, tetapi sambil mengaum, dia bergegas kembali. King kecil, bagaimana kabarnya? Lu Ming menggendong Xian Yanxing dan terus menyuntikkan esensi vitalnya untuk menutup luka Xian Yanxing, menghentikan aliran darah. Untungnya, saya menghindari bagian vital saya, jadi saya tidak akan mati. Wajah Xian Yanxing pucat. Sekarang, kemana kamu bisa lari? Wajah Jiang Taeyu menjadi dingin saat dia melangkah maju. Luan Tianhao dan yang lainnya juga datang dan mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Pandangannya diarahkan ke arah lain. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian perang besi hitam, dengan tatapan dingin, melangkah ke udara. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan dan keinginan kuat untuk bertarung. Awan angin kacau. Ini awan angin yang kacau. Seseorang berseru kaget. Lu Ming dan yang lainnya sudah selesai. Keluarga Luan sebenarnya mengirim Luan Fengyun. Peringkat ke-350 dalam daftar 1000 talenta teratas, favorit surga tingkat dewa, Luan Fengyun. Seruannya semakin keras. Murid Lu Ming mengerut. Orang yang menyergapnya adalah orang ini. Gendut, bawa Tingting dan King kecil kembali ke gua. Kata Lu Ming. Wajah Kong Jin serius saat dia memimpin Ruan Tingting dan Xian Yanxing ke dalam gua. Xian Yanxing duduk bersila dan mulai pulih. Meskipun anak panah itu telah melukai bagian vitalnya, maksud yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Cedera Xian Yanxing tidak seringan kelihatannya. Luan Fengyun melangkah maju dan berdiri di udara.
Dia berkata dengan suara tenang, Luan Tianhao, kamu terlalu lambat. Masalah ini telah sampai ke pengawal istana di Tian, dan mereka akan segera mengirim seseorang untuk membawa wanita itu pergi. Bagaimanapun, dia memperoleh warisan supremasi Lanjin, dan supremasi Lanjin adalah salah satu komandan pengawal istana di Tian saat itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Luan Tianhao berubah. Jika pengawal istana di Tian ada di sini, maka dia tidak perlu mengacaukan keluarga. Kepala klan akan memikirkan cara untuk menunda pengawal istana di Tian selama sehari, jadi dia mengirimku ke sini untuk menangkap wanita ini sesegera mungkin dan membawanya kembali ke klan yang kacau. Maafkan aku, kata Luan Fengyun. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lu Ming dengan senyum dingin di wajahnya. Jika kamu tersesat sekarang, kamu akan hidup. Jika kamu menunda, kamu akan mati. Luan Fengyun, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Lu Ming mengabaikan kata-kata Luan Fengyun. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Luan Fengyun hampir membunuh Xie Nianxing. Berdasarkan hal ini, Lu Ming harus membunuhnya tidak peduli siapa dia. Hehe, sejak kamu mengatakan itu, kamu tidak punya kesempatan lagi. Saya tidak ingin melawan dan hanya membawa wanita itu pergi. Tapi hari ini, aku harus membunuhmu. Kata Luan Fengyun dengan dingin. Dia berdiri tinggi di udara, semangat juangnya semakin kuat. Keluarga Luan mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa, teknik 100 pertempuran, dan dilahirkan untuk bertarung. Tentu saja, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ledakan. Aura Luan Fengyun tiba-tiba meledak. Inti esensialnya mendidih dan mengeluarkan suara gelombang badai. Auranya seperti gunung dewa yang menekan Lu Ming. Puncak tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, ini adalah budidaya Luan Fengyun. Puncak tingkat samudera spiritual tingkat keempat adalah 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Namun, Luan Fengyun bukanlah seniman bela diri biasa. Dia adalah keajaiban tingkat dewa, dan kekuatan tempurnya sudah sangat kuat. Inti penting dalam tubuh Lu Ming bersirkulasi dengan kekuatan penuh. Ada cahaya biru samar bersinar di antara alisnya. Haha, aku tidak menyangka tempat ini akan semarak ini. Tambahkan saya kalau begitu. Tawa keras terdengar dari jauh. Begitu suara itu turun, aura panas menutupi langit dan bumi. 2 garis api, menyeret ekor panjang di belakangnya, menembus kehampaan dan mendekat dalam sekejap. 2 sosok muda muncul. Wang Haotian. Mata Luan Fengyun berbinar. Pada saat ini, desahan kaget terdengar dari sekeliling. Pakar kebanggaan surga klan Wang juga telah tiba. Selain itu, dia juga seorang ahli kebanggaan surga semu. Saudara Luan, warisan supremasi Blue Gold telah muncul. Bukankah terlalu berlebihan jika keluarga Luanmu ingin menyimpannya sendiri? Petik 2. Wang Haotian tertawa. Apakah menurutmu aku harus memberitahu keluarga Wangmu? Luan Fengyun berkata, wajahnya gelap. Peringkat Wang Haotian dalam daftar 1000 talenta teratas hanya beberapa tempat lebih rendah darinya, namun kekuatan tempurnya setara dengannya. Tidak mudah bagi Wang Haotian untuk mendapatkan metode kultivasi tingkat dewa saat ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri. Wang Haotian tersenyum. Tatapan Lu Ming melewati Wang Haotian dan mendarat pada orang di belakangnya. Wang Kong. Di tangan Wang Kong ada seorang pria berwajah pucat yang bernapas lemah. Jian Feiliu. Orang di tangan Wang Kong sebenarnya adalah Jian Feiliu. Saudara Jian, apa yang kalian lakukan padanya? Mata Lu Ming seperti 2 pedang tajam, menusuk Wang Kong dan Wang Haotian. Apakah kamu membicarakan hal yang sia-sia ini? Wang Haotian tersenyum dan memandang Jian Feiliu dengan jijik, bocah ini berani berselingkuh dengan wanita dari keluarga Wangku. Jadi, saya melumpuhkannya. Ekspresi Lu Ming berubah. Tidak heran Jian Feiliu sangat lemah. Itu karena budidayanya telah hancur. Brengsek, Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Setelah jangka waktu ini, Lu Ming sudah menganggap Jian Feiliu sebagai teman sejati. Sekarang, budidaya Jian Feiliu telah dilumpuhkan oleh Wang Haotian. Lu Ming, jangan khawatirkan aku. Aku adalah sampah. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan adik juniorku. Mereka membunuhnya. Kalian semua binatang, semua binatang. Kakak muda adalah wanita yang sudah menikah, dan kamu masih ingin menghadiahkannya kepada orang lain, dasar binatang. Mata Jian Feiliu memerah saat dia menggeram. Orang Wang Mang itu sudah mati.
Klan Wang kami tidak akan membesarkannya dengan sia-sia. Tentu saja, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Wang Kong berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia sedang membicarakan hal yang sangat normal. Lu Ming kurang lebih memahami apa yang sedang terjadi. Itu pasti karena Wang Mang telah meninggal, dan keluarga Wang ingin menghadiahkan adik perempuan Jian Feiliu kepada murid-murid keluarga Wang lainnya untuk diajak bermain. Adik junior Jian Feiliu pasti mengirim pesan kepada Jian Feiliu untuk meminta bantuan, itulah sebabnya Jian Feiliu segera pergi dan mendatangi Nine Dragons. Setelah itu, dia ditemukan secara alami. Jian Feiliu benar, klan Wang adalah sekelompok binatang. Lu Ming, ku dengar kau berteman baik dengan orang tak berguna ini, jadi aku membawanya ke sini. Hehe, sepertinya kamu datang di waktu yang tepat. Wang Haotian tertawa. Apa yang kamu inginkan? Kata Lu Ming. Itu sangat sederhana. Serahkan token yang Anda peroleh dari Menara 100 Supremes, lalu serahkan wanita yang memperoleh warisan yang mulia emas biru kepada saya. Kalau begitu, aku akan memberikan sampah ini padamu. Wang Haotian masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Dia memiliki token dari Menara 100 Supremes. Di sampingnya, mata Luan Fengyun bersinar karena keserakahan. Dia juga membutuhkan tanda Menara 100 Supremes. Saya akan menggunakan token itu untuk bertukar dengan Anda, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk menyerahkan Ting-Ting. Kata Lu Ming. Jika dia menyerahkan Ruan Ting-Ting, mereka pasti akan melucuti jiwa Ruan Ting-Ting dan mengubahnya menjadi idiot. Tidak mungkin dia menggunakan satu orang untuk menukar orang lain. Bab 792 Niat membunuh pasang surut. Satu tanda. Tidak, aku akan membuat temanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Wang Haotian berbinar dingin. Lu Ming, jangan khawatirkan aku. Adik perempuanku sudah meninggal dan kultivasiku lumpuh. Saya sudah cacat. Jangan khawatirkan aku. Teriak Jian Feiliu. Diam. Wang Kong meraih bahu Jian Feiliu dengan cakarnya. Suara retakan datang dari bahu Jian Feiliu saat pelindung tulangnya rusak. Namun, Jian Feiliu hanya mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Sialan, kelompok sampah ini, sialan. Di pintu masuk gua, Kong Jin meraung. Terkikik, Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Gelombang kemarahan melintas di benaknya dan matanya bersinar karena niat membunuh. Kong Jin benar. Orang-orang ini pantas mati. Dia tidak sabar untuk keluar dan membunuh mereka. Tapi sekarang, dia harus menanggungnya. Dia memiliki Xie Nianxing dan Ruan Ting-Ting yang terluka di belakangnya. Jika dia bertindak gegabah, dia hanya akan membunuh semua orang. Ketika Luan Fengyun pertama kali tiba, dia mengatakan bahwa pengawal istana di Tian akan datang ke sini sehari kemudian. Mungkin, begitu mereka tiba, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Baru saja, Luan Fengyun belum mengirimkan transmisi suara. Mungkin dia terlalu percaya diri dan merasa tidak perlu menyembunyikan apapun. Dengan adanya dia bisa membawa pergi Ruan Ting-Ting bahkan tanpa perlu sehari pun. Namun, Lu Ming harus memikirkan cara untuk mengulur waktu satu hari. Lu Ming, aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu akan berubah atau tidak? Kata Wang Haotian. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat, matanya sangat dingin. Suaranya sedingin es. Wang Haotian, Wang Kong, jika kamu berani menggunakan Jian Feiliu lagi, aku akan membunuhmu. Kamu berani mengancamku. Wajah Wang Haotian menjadi dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan mengarahkan jarinya. Aliran energi keluar dan menembus lubang besar di bahu Jian Feiliu. Pakaian Jian Feiliu ternoda darah. Ledakan. Tubuh Lu Ming meledak dengan aura kekerasan dan niat membunuh yang dingin. Tidak ada yang memperhatikan bahwa langkah kaki Lu Ming bergerak lambat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah prasasti akan tenggelam ke dalam tanah. Kamu ingin menggunakanku untuk mengancam Lu Ming. Dalam mimpimu. Dalam mimpimu. Pada saat ini, Jian Feiliu tiba-tiba meraung. Cahaya merah samar menyebar dari tulang punggungnya. Tidak baik. Ekspresi Wang Kong berubah. Jangan. Lu Ming meraung. Bang. Pada saat ini, tulang punggung Jian Feiliu tiba-tiba meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Jian Feiliu telah melakukan semacam keterampilan rahasia untuk menghancurkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Langkah ini juga di luar dugaan Wang Haotian dan Wang Kong. Penghancuran kekuatan garis keturunan seseorang setara dengan kehilangan nyawa. Jian Feiliu memuntahkan seteguk darah.
Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Saudara Lu, suatu kehormatan bagi saya untuk berteman dengan Anda. Namun, adik perempuanku telah meninggal dan kultivasiku telah hancur. Tidak ada gunanya aku tinggal di dunia ini. Sayang sekali saya tidak bisa melihat hari ketika saudara Lu menguasai dunia." Saat dia berbicara, vitalitas Jian Feiliu menjadi semakin lemah, dan dia perlahan menutup matanya. Kemudian, kekuatan hidupnya dimusnahkan. Jian Feiliu, putra surga yang sombong yang pernah mendominasi Pulau Pasir Emas dengan nama Raja Neraka dan bertarung dengan Lu Ming, telah jatuh. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Lu Ming, Jian Feiliu adalah pria dengan karakter sejati dan memperlakukan orang dengan tulus. Lu Ming telah memperlakukannya sebagai teman baik. Sekarang, agar tidak mengancam Lu Ming, Jian Feiliu telah menghancurkan meridian darahnya sendiri dan mati. Aura Lu Ming meledak dengan hebat, dan niat membunuhnya sepertinya terwujud. "Saudara Jian, jangan khawatir. Saya pasti akan mengirim Wang Haotian dan Wang Kong untuk menemani Anda. Aku juga akan mengirim seluruh keluarga Wang ke neraka cepat atau lambat." Dia menatap Wang Haotian dan Wang Kong dengan mata dingin dan tanpa emosi. Entah kenapa, Wang Haotian dan Wang Kong merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat mata Lu Ming. Seolah-olah dewa kematian sedang menatap mereka. Sampah. Wang Kong menarik napas dalam-dalam dan melemparkan tubuh Jian Feiliu ke tanah. "Hehe, Wang Haotian, sepertinya kamu kehilangan daya tawar. Bagaimana dengan ini? Ayo serang bersama, bunuh orang-orang ini, dan ambil wanita itu." Luan Fengyun berkata sambil tersenyum dingin. "Saya sendiri yang cukup untuk membunuh mereka." Wang Haotian berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Ledakan. Lalu, dia melangkah maju. Dia harus membunuh Lu Ming hari ini. Dia punya firasat buruk. Seolah-olah cepat atau lambat dia akan mati di tangan Lu Ming jika Lu Ming tidak mati. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Api ungu keluar dari tubuh Wang Haotian. Panas yang mengerikan meledak dan udara dalam radius puluhan meter langsung terbakar, berubah menjadi ruang hampa. Tombak panjang yang terbuat dari api muncul di tangan Wang Haotian. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Lu Ming. Nyala api yang membara masih berjarak puluhan meter dari Lu Ming, seolah-olah akan membakar pakaian dan rambutnya. Membunuh. Lu Ming maju selangkah. Elemen sebenarnya di seluruh tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, 4 jenis niat mengelilinginya saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Berdebar, nyala api menyebar ke segala arah, dan bumi bergemuruh dan retak. Sosok Lu Ming terus mundur. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rune akan berkedip dan tenggelam ke tanah saat kakinya menginjak tanah. Lu Ming menghela nafas lega, menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Telapak tangannya menjadi hitam karena nyala api. Kekuatan tempur Wang Haotian sangat menakutkan. Wang Haotian juga berada di puncak tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Dia telah mengolah api yang membakar langit ke tingkat yang sangat dalam. Suara mendesing. Wang Haotian mendorong Lu Ming kembali dengan satu serangan. Dia mengayunkan tombak api dan terus menyerang Lu Ming. Bang! Bang! Lu Ming menginjak tanah dan sosoknya bergerak ke samping dengan cepat. "Apakah menurutmu pergi semudah itu? Mati." Dua matahari muncul di mata Wang Haotian saat dia terus menyerang Lu Ming. Berdebar, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya lagi, bentrok dengan Wang Haotian. Dengan ledakan, dia didorong mundur selusin langkah lagi, darah mengalir dari sudut mulutnya. Lu Ming sangat kuat. Dia mengambil 2 gerakan dari Wang Haotian berturut-turut. Banyak orang di sekitar yang terkejut. Wang Haotian adalah anak ajaib setingkat dewa. Dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan dapat membunuh siapapun dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya dalam hitungan detik. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming 2 tingkat lebih rendah darinya, namun ia mampu menahan beberapa gerakan. Itu sangat menakutkan. Di sampingnya, mata Luan Fengyun berkedip, dan dia juga sangat terkejut. Wang Haotian juga terkejut. Orang ini harus mati. Kalau tidak, aku mungkin yang akan mati di masa depan. Wang Haotian meraung di dalam hatinya. Niat membunuhnya semakin kuat. Api muncul di atas kepalanya. Garis keturunannya meletus, dan kekuatannya tumbuh. Tombak api berubah menjadi senjata pembunuh yang menakutkan, membakar kehampaan dan menuju Lu Ming. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar. Bas!
Prasasti mulai muncul di tubuhnya. Ada rune yang bisa mengeluarkan esensi sejati, rune yang bisa meningkatkan kecepatan seseorang, rune yang bisa meningkatkan pertahanan seseorang. Dalam sekejap, Lu Ming menuliskan 8 susunan prasasti untuk dirinya sendiri. Seorang ahli prasasti. Mata Wang Haotian dipenuhi dengan keterkejutan. Membunuh. Lu Ming berteriak dan maju selangkah. Dalam sekejap, tanah bersinar terang dan prasasti indah yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk formasi prasasti besar.